Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa dengan kami. Perkenalkan, kami adalah CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bonegolango. Saya Meilani Kasim dari SDN 3 Tapak. Saya Yusuf Ibrahim dari SMP 1 Suwawan. Saya Imrawati Neu dari SMP 1 Tilong Kabila. Dan saya Estelin Yantu dari SDN 2 Tapak. Kami berempat akan melakukan demonstrasi kontekstual mengenai modul 2.3 coaching untuk supervisi aktivitas. Selamat menyaksikan. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sehat sejahtera untuk rekan-rekan saya yang hadir hari ini. Baiklah, kali ini kita akan melakukan praktek coaching dan saya sendiri bertindak sebagai pengamat, dan yang akan bertindak sebagai coach adalah Ibu Estelin dan sebagai coach Pak Yusuf. Namun ada beberapa hal yang akan saya tanyakan sebelum kegiatan coaching dimulai kepada Ibu Estelin selaku coach hari ini. Jadi saya telah membuat rubrik penilaian terkait kegiatan coaching hari ini. Jadi yang pertama yang akan dinilai itu adalah alur cerita ya dalam kegiatan coach yang terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab dari coach dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Ibu Estelin. Kompetensi coach yang ingin saya kembangkan hari ini itu tentang kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, serta membuat pertanyaan yang berbobot. Ketiga kompetensi tadi, mana yang menurut Ibu Estelin secara spesifik ingin diobservasi? Saya ingin kompetensi mendengarkan penuh yang ingin saya kembangkan. Indikator ketercapaian dari kompetensi mendengarkan penuh itu seperti apa? Ketercapaian yang ingin saya lihat dari coach saya yaitu saya bisa mendengarkan dengan aktif setiap ide atau keluhan dari coach saya sendiri. Dengan saya mendengarkan secara aktif, saya bisa merespon serta memberi ide atau membantu bersama-sama menyelesaikan masalah dari coach yang saya observasi. Oke, baiklah Ibu Estelin. Ya, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja kegiatan coaching hari ini. Silakan Ibu Estelin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita di coach dan coach. Adapun pertemuan kita kali ini pasti punya tujuan yang baik. Kira-kira tujuan atau topik apa, tujuan apa yang ingin Bapak Yusuf dapatkan dari pertemuan ini? Sedikit masalah yang perlu saya selesaikan. Masalah tentang motivasi belajar anak yang sudah menurun sekarang, khususnya pada pembelajaran saya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang motivasi belajar anak yang sudah sangat berkurang pada pembelajaran Bapak. Kira-kira untuk pertemuan ini apa yang ingin Bapak capai dari pertemuan kita? Apa yang ingin yang Bapak harapkan dari pertemuan kali ini? Ya. Dengan adanya pertemuan ini saya mengharapkan supaya saya dapat solusi untuk yang mana motivasi belajar anak itu bisa pulih kembali atau bisa mereka termotivasi untuk belajar seperti sebelumnya.
karena ini yang sudah mulai berkurang, makanya saya minta solusi untuk hari ini, insya Allah bisa didapat solusinya. Oke, Pak berharap tentang adanya solusi dari pertemuan kita kali ini ya. Baiklah Pak Yusuf, Bapak mengatakan motivasi belajar anak itu Bapak sudah menurun ya. Kira-kira situasi seperti apa yang Bapak hadapi sehingga Bapak menyimpulkan bahwa motivasi belajar anak Bapak itu di bawah seperti itu? Oh iya, karena pada saat saya mengajar menuju di dalam kelas itu banyak yang tidak masuk, kemudian mereka juga banyak yang tidak mau mengerjakan tugas. Itu yang menjadi masalah dari saya, dan barangkali itu karena mungkin mereka bosan atau apa, itu saya kurang tahu jelas. Oke, di sini Bapak mengatakan motivasi yang Bapak hadapi itu yang kurang itu tentang adanya kurangnya kehadiran siswa serta tidak kurang siswa yang mengerjakan tugas yang Bapak berikan ya, seperti itu. Saya ingin bertanya, kira-kira Bapak melihat itu mereka seperti itu karena situasi belajar atau situasi dari dalam diri siswa itu sendiri atau barangkali itu mungkin dari saya sendiri ya, mungkin waktu pembelajaran itu saya selalu menonton ya, hanya baca metode ceramah sehingga mereka bosan dengan kegiatan belajar mengajar, makanya mereka keluar. Jadi juga mereka tidak mengerjakan tugas, barangkali terlalu banyak tugas saya berikan, karena di samping saya memberikan tugas juga ada materi lain memberikan tugas, makanya tugas mereka akan bertumpuk jadi banyak sehingga mereka tidak mengerjakan tugas, salah satunya di materi saya. seperti itu ya, mungkin karena adanya tugas-tugas yang banyak dari setiap guru membuat siswa itu kurang minat atau di bawah motivasinya dalam mengerjakan tugas ya. Selain tentang mengerjakan tugas, kira-kira apa yang membuat siswa itu tidak masuk kelas, tidak hadir, seperti salah satunya motivasi yang motivasi belajar yang kurang Bapak katakan itu tentang tidak hadirnya siswa, kurangnya siswa. Kira-kira penyebabnya apa? Sudah Bapak? Itu barangkali karena mereka mencari yang pembelajaran yang lebih efektif, yang lebih inovatif, makanya itu dari tadi saya sudah katakan bahwa mungkin dari diri saya itu waktu mengajar karena kurang inovatif, belum berpihak sama mereka, sehingga mereka bosan, mereka maunya selalu di luar. Jadi kehadiran siswa mungkin juga Bapak berpikir dipicu oleh diri Bapak sendiri ya. Iya. Oke Bapak, kira-kira untuk jika Bapak ingin memberikan rentang nilai dari 1 sampai 10, motivasi belajar anak yang kurang itu kira-kira dalam rentang nilai Bapak? Karena ada berapa orang, saya dari nilai yang ada itu saya kasih nilai 5. Karena masih ada berapa orang yang kurang masuk atau kurang termotivasi untuk belajar. Oke, baik. Bapak mengatakan rentang nilai itu mereka mungkin di angka 5. Nah, Bapak sudah mengatakan rentang nilai itu di angka 5. Kira-kira jika Bapak ingin meningkatkan rentang nilai ini, apa yang akan Bapak lakukan agar motivasi belajar siswa itu meningkat? Seperti itu. Kira-kira apa yang ingin Bapak lakukan? Apa ada ide atau apa yang ingin Bapak lakukan ke depannya? Iya. Tentang nilai 5 ini, level 5 ini, saya menginginkan mereka bisa mencapai 8 atau 9. Ya. Kemudian untuk mencapai yang
angka 8 atau 9 itu saya akan melakukan perencanaan dengan matang pembelajaran, kemudian akan menggunakan metode-metode yang berpihak pada murid, pada mereka. Kemudian saya juga akan menggunakan model-model pembelajaran yang sekarang dikenal dengan pembelajaran diferensiasi. Insya Allah dengan pembelajaran itu mereka akan mematikan minat mereka untuk belajar. Untuk mencapai keberhasilan itu kriteria seperti apa yang Bapak harus bahwa mereka sudah berubah atau mereka sudah meningkat seperti itu tentang motivasi belajar siswa itu. Kriteria apa yang Bapak harus untuk bahwa oh ini siswa sudah motivasi? Salah satunya mereka kehadirannya sudah full. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam pembelajaran itu dalam kelas mereka nyaman, senang, gembira karena di situ sudah ada kegiatan speakingnya, kemudian model-model pembelajaran yang buat diferensiasi sesuai dengan minat mereka. Jadi kemudian mereka sudah bisa mengerjakan tugas karena saya juga akan mengurangi tugas-tugas. Barangkali karena tugasnya terlalu banyak, mereka enggan atau capek untuk mengerjakan tugas, makanya saya kurangi tugasnya. Siap, sudah. Jadi banyak hal yang sudah Bapak lakukan, Bapak juga sudah menentukan kriteria perubahan dari siswa itu sendiri ya. Sekarang ini saya tanyakan, Bapak mengambil banyak perubahan pembelajaran, sudah berkolaborasi, semua itu Bapak lakukan untuk motivasi belajar anak. Kira-kira itu Bapak lakukan untuk anak itu sendiri atau untuk Bapak sendiri? Ada kadang-kadang apa itu lahir dari tanggung jawab Bapak sebagai guru atau semua itu lahir dari tanggung jawab anak Bapak ingin melihat anak-anak ini berkembang atau punya keinginan? Iya, dua-duanya. Salah satunya dari untuk diri saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam mengajar sehingga saya itu menjadi guru yang disenangi oleh siswa. Kemudian untuk siswa saya ingin supaya mereka itu dalam menerima pembelajaran mereka merasa senang, nyaman, tidak tertekan dan tidak bosan dengan pembelajaran. Jadi keinginan Bapak dari siswa ada, Bapak juga punya keinginan untuk diri Bapak sendiri ya. Jadi perubahan itu dilakukan untuk siswa, begitu juga untuk Bapak. Tanggung jawab Bapak lakukan untuk siswa, mereka bisa belajar dengan enak, mereka bisa mempunyai motivasi belajar yang bagus ya. Karena motivasi mereka jadi sesuatu yang menarik untuk Bapak di dalam kelas nanti ya. Oke. Kira-kira setelah semua yang Bapak katakan, kira-kira bisa Bapak berikan kesimpulan terakhir tentang pertemuan kita hari ini? Iya, dengan adanya pertemuan ini saya merasa terselesaikan beban yang ada karena sudah mendapat solusi untuk pengembangan atau untuk memulihkan kembali motivasi belajar anak. Terima kasih ya atas pertemuan hari ini serta atas urgensi Bapak yang ingin berubah dan juga menjawab pertanyaan. Insya Allah untuk observasinya langsung kita akan bertemu dan saya harap Bapak sudah bisa menjalankan apa yang Bapak katakan tadi ya. Insya Allah. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kegiatan coaching hari ini sudah berjalan bagus sekali dan sudah dilakukan dengan baik oleh Ibu Estelin. Setelah melakukan coaching tadi bagaimana Ibu Estelin? Saya sendiri merasa sangat senang. Saya bisa membuat Bapak Yusuf mengeluarkan permasalahan
permasalahan-permasalahan yang ada yang dihadapi di sekolah, serta memberikan satu solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baiklah Bu Estelin dan Pak Yusuf ya, tadi sudah melakukan coaching. Ceritanya sudah berjalan sesuai ya, dari mulai menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalahnya Pak Yusuf, kemudian sama-sama menuntun pada pencarian solusi ya yang dikembangkan oleh Pak Yusuf sendiri, sampai dengan pada rencana aksi dan komitmen tanggung jawab ya yang akan dilaksanakan oleh Pak Yusuf. Bu Estelin sudah menuntunnya, mengarahkannya dengan sangat baik, dan saya lihat juga tidak ada semacam asumsi atau pendapat sendiri dari Ibu Estelin dalam hal ini ya. Jadi semuanya adalah menggali potensi yang ada dalam diri Koci, dalam diri Pak Yusuf untuk menemukan solusi atas masalahnya. Dan alhamdulillah juga kompetensi yang ingin dikembangkan, mendengarkan penuh itu tercapai, karena setiap pertanyaan atau setiap respon dari Pak Yusuf, Ibu Estelin juga memberikan respon yang sangat baik sekali. Untuk kegiatan coaching berikutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Kompetensi berikutnya yang ingin saya kembangkan yaitu membuat pertanyaan yang berbobot. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mungkin saya bisa menggali lebih baik lagi coach saya itu sendiri. Oke, bagus sekali ya. Ya, saya rasa cukup sekian untuk kegiatan praktek coaching kita hari ini. Kita sama-sama tutup kegiatan hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melaksanakan coaching. Di sini saya bertindak sebagai pengamat yang nantinya akan menilai dengan menggunakan rubrik penilaian dan melihat alur tanya ya. Jadi sebelum coaching ini kita laksanakan, saya ada beberapa pertanyaan untuk coach ya. Kira-kira untuk coach, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching pada hari ini? Ya, kalau saya pada keterampilan sebagai coach itu yang ingin saya kembangkan ada 3. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, jadi 3 ya, 3 yang akan dikembangkan. Kemudian dari ketiga kompetensi ini, kira-kira mana yang yang lebih spesifik yang akan dikembangkan? Jadi keterampilan yang lebih spesifik yang sangat ingin saya kembangkan dan diobservasi Pak, itu adalah keterampilan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, pertanyaan yang berbobot. Nah, dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu, indikator apa yang ingin dicapai pada keterampilan tersebut? Ya, jadi apabila keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot ini sudah tercapai, itu berarti saya sudah bisa menggali identifikasi masalah yang dihadapi oleh si coach, sehingga saya bisa membimbing secara bertahap si coach menemukan ide ataupun cara yang akan digunakannya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oh iya, jadi insya Allah coaching pada hari ini akan berjalan dengan lancar, dan Ibu sebagai coach dan Ibu Indra sebagai coach sudah siap? Bismillah. Bismillah. Oke. Indra, Baik Ibu Mei. ya, sehat? Alhamdulillah. Ya, sehat ya. Baiklah, untuk coaching hari ini mungkin kita akan saling ngobrol selama 15 menit ke depan. Kita mau
belajar anak bahasa Inggris yang kurang ya. Nah, jadi mungkin motivasi belajar mereka juga sangat kurang untuk belajar bahasa Inggris. Itu masalah yang saya sedang hadapi saat ini, Bu Mei. Oke, jadi Ibu Indra melihat kemampuan belajar bahasa Inggris anak di tingkat SMP itu, apalagi yang masih kelas awal Kelas ya, 7. jadi masih kurang, juga motivasi belajarnya juga ya. Oke, nanti di akhir percakapan ini Ibu Indra mau mendapatkan apa dari hasil percakapan kita? Saya berharap setelah semacam berkonsultasi ya dengan Iya. Ibu Mei, akan bisa muncul ide gagasan. Ibu Mei akan bisa membantu saya untuk menemukan ide gagasan kira-kira strategi apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak dan juga untuk menambah kemampuan kosakata anak. Oke, jadi Ibu Indra memberikan semacam ide ya, Ya. untuk bagaimana bisa meningkatkan motivasi belajar anak, terutama pada pelajaran bahasa Inggris, sehingga nanti kosakata mereka itu bisa bertambah. Oke. Baiklah, kalau Ibu Indra lihat posisi Ibu Indra sebagai guru bahasa Inggris dengan kemampuan yang anak miliki itu skalanya dari 1 sampai 10 itu kemampuan anak itu berada di angka berapa kalau disesuaikan dengan kemampuan Ibu Indra sebagai guru bahasa Inggrisnya mereka? Jujur saya agak apatis sebenarnya ya. Jadi kayak kalau saya lihat kemampuan anak didik saya itu masih berkisar di antara 4 atau 5. Ini masih sangat minim. Berarti masih ada di sekitar 4 sampai 5. 4 sampai 5 Iya. ya. Nah, Ibu Indra inginnya nanti setelah proses coaching ini dan Ibu Indra sudah mempraktekkan langsung di dalam kelas, Ibu Indra ingin nanti anak-anak kemampuannya meningkat sampai di skala berapa? Saya berharap sekurang-kurangnya mereka bisa berada di level 7. Ya. Kalau tidak ada di level 7, itu harapan saya. Oke. Jadi Ibu Indra berharap nanti setelah proses coaching ini dan mendapatkan ide, nanti anak-anak selama proses pembelajarannya itu akan meningkat hingga ke level 7. Harapan apa yang ingin Ibu dapatkan, misalnya dari sekolah, dukungan dari kepala sekolah kah, atau dari kasih jawab, atau dari apa harapan yang ingin Ibu Indra inginkan untuk dapat menjawab tantangan tersebut? Harapannya untuk pembelajaran bahasa Inggris itu sangat bagus sekali kamus. Ya, dan kebetulan di sekolah kami ada 3 guru bahasa Inggris. Ya. Dan fasilitas kamus yang ada itu hanya beberapa, jadi tidak cukup ketika dipakai oleh guru yang lain. Maka saya itu tidak bisa lagi. Jadi itu yang jadi ini berharap untuk kamus bisa ada penambahan lagi. Dari hambatan tadi, kemudian keinginan Indra ya, dan caranya yang pertama adalah fasilitas kamus ya, mungkin dilengkapi lagi pelajaran bahasa Inggris. Kemudian adanya aturan dilarang membawa HP ya dari kepala sekolah, sehingga Indra menginginkan supaya diizinkan oleh ibu kepala sekolah. Kemudian memberikan sejawat, sebenarnya sudah saling berdiskusi ya, karena Sering. ini masalah bersama yang dihadapi ya. Nah, dari 3 keinginan ini, mana yang paling Ibu Indra ingin diprioritaskan di antara 3 tadi? Kamus ya, jadi ada pengadaan kamus untuk membantu anak-anak menemukan kata-kata baru. Dan kalau bisa dapat 1 orang 1 kamus itu alhamdulillah sekali, itu harapan saya.
Dan saya juga kepikiran Bu Mei, kalau seandainya pengadaan kamus masih terbatas untuk anak-anak, saya akan melakukan meminta anak untuk membuat semacam kamus pribadi. Kan anak-anak itu mereka memiliki buku paket, satu orang satu siswa, satu buku paket satu siswa. Jadi untuk mengantisipasi kata-kata yang mereka tidak paham, mereka membuat mendaftar kata-kata yang mereka tidak tahu artinya dalam bahasa Indonesia, kemudian mencarikan artinya. Jadi mereka akan di saat pembelajaran mereka sudah tahu artinya, tanpa di saat hari-H belajar mereka masih mencari-cari arti. Kalau di lapangan ya, sudah melaksanakan kegiatan ini, siapa saja nanti yang bisa membantu? Insya Allah teman-teman rekan guru bahasa Inggris itu akan membantu, karena kemarin kita sempat diskusi juga tentang hal itu, bagaimana cara membangunkan semangat anak untuk ini. Jadi coba lewat semacam ada kompetisi di antara mereka. Jadi insya Allah teman-teman guru saya akan membantu terkait hal itu, dan juga akan melibatkan OSIS. Ya, jadi akan melibatkan OSIS dalam hal ini. Jadi untuk kegiatan yang nanti akan memadai peningkatan kemampuan anak dalam berbahasa Inggris, kita nanti akan kita teman-teman guru maupun bekerja sama dengan OSIS. Ya, oke. Tindak lanjutnya ya, itu akan seperti apa? Setelah nanti semuanya sudah tercapai, ya, kegiatannya sudah terlaksana, sudah ada rekan guru yang membantu dan ada proses juga yang terlibat, tindak lanjutnya itu akan seperti apa? Saya berharap dengan anak-anak bisa tampil, itu akan memberi contoh kepada yang minat belajarnya masih kurang, dan mereka akan termotivasi dengan mereka bahwa ternyata sebenarnya mereka bisa. Lewat ajang ini mereka juga akan termotivasi untuk saya juga mau ikut kegiatan seperti itu. Apa yang Ibu Indra bisa simpulkan dari percakapan kita hari ini? Ya, alhamdulillah dari percakapan ini saya jadi muncul ide. Jadi karena tadi saya di awal saya sampaikan bahwa anak-anak itu kemampuannya rendah, bahkan saya miris karena saya melihat kemampuannya masih ada di level 4, sementara harapannya bisa sampai di level 7 yang paling kurang. Dengan percakapan ini saya mendapatkan ide untuk membuat kamus pribadi. Seandainya fasilitas pengadaan kamus masih belum memenuhi semua, kemudian juga mencoba untuk berkomunikasi dengan rekan guru lain untuk mengadakan ajang-ajang kompetisi bahasa Inggris untuk siswa sebagai ajang ekspresi dari kemampuan mereka, dan melibatkan juga OSIS dalam hal ini untuk kegiatan kayak tadi yang storytelling, kemudian juga ada spelling bee, jadi tebak kata. Paling tidak yang sesederhana itu berharap akan memotivasi anak-anak untuk belajar bahasa Inggris. Kita sudah mengumpulkannya dengan baik dan sudah mendapatkan serta ide yang diharapkan, nanti insya Allah kemampuan bahasa Inggris anak itu akan ikut meningkat seiring waktu dengan pelaksanaan apa yang tadi sudah kita hasilkan dari percakapan ini. Ya, nanti insya Allah kita akan bertemu lagi ya Bu Indra untuk evaluasi ataupun tindak lanjut dari apa yang sudah akan kita bawa ke kelas nanti dalam proses pembelajaran. Oke? Ya, mungkin sekian dari coaching hari ini. Ya, alhamdulillah proses pelaksanaan coaching pada hari ini sudah berjalan dengan lancar. Ya, saya lihat menurut pengamatan saya bahwa coaching ini sudah bagus. Kira-kira perasaannya Ibu Mela setelah pelaksanaan coaching ini bagaimana perasaannya? Perasaan saya tentu saja senang karena bisa berlatih kembali sebagai coach dan juga bisa saling sharing tentang permasalahan yang dihadapi oleh guru di tingkat SMP. Jadi perasaannya senang ya? Ya. Oke.
juga sudah bagus, sudah ada alur ceritanya sudah dilaksanakan dengan baik, baik itu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi maupun tanggung jawab itu sudah dilaksanakan dengan baik. Terakhir saya tanyakan pada Ibu Meilan, setelah pelaksanaan coaching ini kira-kira kompetensi apa lagi akan dikembangkan, yang ingin dikembangkan? Oh iya, kalau saya untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan berikutnya adalah mungkin 2 ya, mendengarkan aktif, karena dari mendengarkan itu maka saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Jadi itu yang akan dikembangkan, teman-teman. Jadi demikian untuk coaching pada hari ini. Semoga kita bisa melaksanakan coaching untuk selanjutnya dengan baik. Marilah pelaksanaan coaching pada hari ini kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan proses coaching di mana saya akan bertindak sebagai pengamat, kemudian rekan saya Ibu Indra akan bertindak sebagai coach dan Ibu Estelin itu akan bertindak sebagai coaching. Nah, sebelum kita memulai proses coaching ini, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi bersama dengan coach Ibu Indra tentang percakapan coaching nanti yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah Ibu Indra sebagai coach, apa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan? Ya, terima kasih Bu Mei. Jadi untuk kegiatan coaching hari ini, kompetensi yang akan saya kembangkan yakni presence, kehadiran, kemudian mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, ya, jadi Ibu Indra akan mengembangkan 3 kompetensi coaching, Ya, sekali. ya. Di bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu Indra menginginkan saya untuk observasi? Ya, saya lebih menitik beratkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi Ibu Indra ingin saya mengobservasi pada bagian kompetensi menanyakan pertanyaan yang berbobot. Ya. Menurut Ibu Indra, jika kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu tercapai, Ibu Indra bisa melihatnya dari bagian yang mana? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu menggali informasi dan mengarahkan coaching berdasarkan masalah yang beliau hadapi. Oh iya. Jadi dari pertanyaan berbobot tadi, Ibu Indra berharap si coaching akan lebih terbuka lagi dalam mengungkapkan ide, ya, kemudian permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Iya, seperti itu. Oke, ya. Jadi mungkin hanya itu yang perlu saya konfirmasi sebelum proses coaching ini kita mulai. Jadi marilah kita mulai proses coaching hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Estelin, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Untuk pertemuan kali ini, apa yang akan diobrolkan? Saya kali ini akan bicarakan tentang bagaimana siswa saya itu lebih banyak keinginan bermain dibanding belajar. Jadi siswanya keinginan bermainnya lebih banyak dibandingkan belajar. Mereka bermain itu bisa mengganggu teman lainnya yang ingin serius seperti itu. Mereka mengganggu dengan suara-suara yang lebih besar seperti itu. Mereka juga ada kala mereka mengacungkan lari seperti itu. Hal itu
pada anak-anak yang Oke. Nah, anak-anak lebih banyak bermain ya dibandingkan belajar. Nah, kira-kira dari pertemuan kita kali ini apa yang akan Ibu Estelin harapkan? Yang saya harapkan yaitu mungkin saya bisa mendapatkan satu solusi atau masukan pengarahan dari Ibu untuk saya bisa menghadapi masalah yang saya hadapi terhadap anak-anak saya. Ya, semoga ya sama-sama kita coba cari solusinya bersama. Dan yang tadi yang disampaikan bahwa anak-anak kan lebih banyak bermain ya di kelas, kemudian belajarnya tidak terlalu diperhatikan. Nah, kira-kira dari keadaan ini yang bisa Ibu Estelin lihat itu level bermainnya anak berada pada level berapa, dan level belajarnya anak berapa ininya perbandingannya. Saya rasa levelnya mungkin ada di level 5 antara belajar dan bermain. Ada anak-anak yang ingin belajar, ada juga anak-anak yang suka bermain, tapi ada yang anak mau belajar dia, tapi setelah dia belajar dia mengganggu orang lain. Setelah dirinya kelar, tugasnya kelar, dia mulai mengganggu. Jadi dia mulai cepat belajarnya, dia mulai cepat mengisinya. Itu mulai dia mengganggu anak-anak yang lambat. Sepertinya masalah ini muncul dari anak yang dia sudah menyelesaikan tugasnya, dan karena dia lebih cepat dibanding teman yang lain, akhirnya dia melakukan aktivitas lain dengan mengganggu teman-temannya. Nah, kira-kira dari yang Ibu Estelin lihat, tantangan apa ya? Dia bukan semacam tantangan, apa yang memicu anak melakukan kegiatan bermain di kelas? Mungkin saya melihat pertama ya faktor umur. Ya, saya harap, maksudnya saya maklumi karena umur mereka masih rata-rata di 7 tahun. Jadi keinginan belajar, keinginan bermain masih di atas daripada keinginan belajar mereka. Kedua, ini faktor anak yang cepat ini, mereka itu tidak ingin berlama-lama melaksanakan tugasnya. Mereka lebih gimana kalau bermain dulu, ini tugasnya sudah kelar, masa kalian tidak mau bermain, terus kalian mau apa seperti itu, kita cuma duduk-duduk saja. Seperti itu. Pemicunya itu mereka masih dalam tingkat yang aktif bermain seperti itu. Ya, ini oke. Tadi disampaikan hambatannya atau yang Ibu lihat ini bahwa anak-anak dominan bermain karena memang usia perkembangannya memang masih bermain ya, masih ingin bermain, lebih banyak bermain. Kemudian pelakunya itu adalah sebenarnya adalah anak-anak yang cerdas, mereka selesai tugas, akhirnya mereka melakukan aktivitas lain seperti melakukan aktivitas bermain, dan hal ini membuat temannya yang belum selesai akhirnya ikut juga bermain ya. Oke. Nah, kira-kira dari hambatan tadi, mungkin Ibu Estelin sudah bisa membaca bahwa ternyata ini kebutuhan anak memang sebenarnya pengen bermain. Kemudian untuk anak-anak yang cerdas, mereka sudah sempat selesai tugasnya, akhirnya karena tidak ada aktivitas yang mereka lakukan, mereka melakukan aktivitas bermain. Nah, kira-kira upaya apa atau strategi apa yang Ibu Estelin lakukan untuk mengantisipasi keadaan anak seperti ini? Biasanya saya akan melakukan pemberian tugas itu. Pertama, saya akan memberikan tugas itu tidak secara langsung semua, dan 5 nomor atau 7 nomor itu saya tidak berikan semua, saya akan berikan satu-satu. Jadi siapa yang telat, saya berikan lagi satu.
yang gelar satu agar mereka continue untuk belajar itu ada. Karena anak-anak ini yang memang cerdas ini, mereka hanya ingin ada yang mereka kerjakan seperti itu. Mereka juga ingin di saat belajar itu diselingi bermain seperti itu. Saya sering melakukan seperti itu. Contoh dalam pembelajaran PKN atau matematika, saya sering mengadakan belajar tentang dengan bermain itu model pembelajaran kalkulistik, di mana kita menggunakan, apalagi kalau matematika mereka suka seperti itu, menggunakan tongkat, mereka bernyanyi, tongkat di mana berhenti, disitulah yang menjawab. Maksudnya di sini saya mereka ribut, mereka bermain, tapi mereka juga belajar seperti itu. Oke. Ini menarik ya strategi yang akan dilakukan oleh Bu Estelin. Jadi yang pertama adalah pemberian tugas yang berbeda dan berjenjang kepada anak, disesuaikan juga dengan kemampuannya untuk meminimalisir aktivitas bermain anak. Karena setelah tugasnya selesai, mereka ada aktivitas lain lagi yang harus dikerjakan. Kemudian untuk mata pelajaran matematika itu bagus sekali ya, ada kegiatan semacam ice breaking, ada talking stick. Ya, jadi meskipun bermain, tapi ada kegiatan pembelajaran yang bermakna dalam diri anak dalam hal ini. Kira-kira ini sudah bagus sekali strateginya. Ini prioritas mana yang akan lebih dominan Ibu Estelin lakukan? Mungkin prioritas itu kita harus memprioritaskan keduanya ya, karena di samping pemberian tugas yang berjenjang, mereka juga tetap harus saya ajarkan tentang bermain, karena ya seperti tadi umur mereka masih bermain, karena boleh tidak monoton Bu ya, seperti itu. Mau bermain dulu Ibu, menyanyi dulu Ibu, seperti itu. Mereka tetap meminta ada waktu bermain. Dia bermain. Anak-anak bebas main, tapi dalam tanda petik seperti tadi yang Ibu Estelin bilang bahwa meskipun main tapi tetap belajar. Ini seperti apa strateginya? Biasanya permainan itu kita selipkan di kegiatan inti. Kegiatan inti belajar siswa itu pasti ada diselipkan permainan itu. Apalagi pada matematika atau PKN yang tentang sila atau tentang berhitung, itu diselipkan itu. Karena mereka setelah dalam permainan itu mereka akan menjawab ke papan kan, siapa yang berhenti mereka menjawab lagi yang depan, dan dia yang maju ke papan menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan seperti itu. Jadi mereka punya biar bermain tetap belajar seperti itu. Jadi kayak ada walau mereka bermain tapi ada jeda mereka fokus. Di saat saya sudah menuliskan soal, mereka fokus sama seperti itu. Begitu. Anak-anak terlihat antusias. Iya, pasti orang besok lagi Bu ya, besok lagi ya Bu. Jangan marah-marah, jangan berat. Seperti itulah. Mereka tetap besok Bu ya, mainnya. Jadi sepertinya bahwa Ibu Estelin sudah bisa membaca bahwa ternyata kebutuhan anak ini adalah mereka tetap butuh bermain. Tetap Ya, butuh bermain. santai-santai dalam belajar dengan bermain, tapi mereka bisa mengerjakan tugasnya dengan baik juga. Iya, seperti itu. Oke, ini kira-kira jangka waktu yang Ibu Estelin tentukan untuk untuk melakukan kegiatan tadi ya. Jadi ada ice breaking, kemudian ada pemberian tugas yang berjenjang, itu bagaimana strategi waktunya? Kalau untuk anak kelas rendah, untuk menarik atensinya belajar itu sebenarnya mudah, asal kita tahu apa yang mereka inginkan. Seperti itu, menarik atensi untuk mereka belajar sebenarnya mudah. Cuma seringkali saya terkendala dengan adanya tugas-tugas tambahan yang saya lakukan di sekolah, sehingga mungkin saya sering meninggalkan mereka pada guru yang tidak mengetahui karakter mereka seperti itu.
Jadi di saat saya sampai biasanya mereka lagi bermain lagi karena tugas tambahan saya paling banyak itu saya meninggalkan siswa-siswa pada guru-guru yang kurang memahami seperti apa mereka di dalam. Ada yang akan marah, akan melakukan tapi anak-anak seperti ini. Sebenarnya kalau mereka mendalami bahwa ini anak kelas 2 tidak sama dengan anak-anak yang di kelas rendah, atensinya mereka itu tarik dengan mari kita bermain. Tapi ada juga belajar. Apa ya? Jadi upaya ini tidak berjalan mulus karena semacam ada tidak berjalan optimal karena keterbatasan Ibu Erlin juga di dalam ada tugas tambahan ya, ada tugas tambahan yang sama urgensinya dengan kegiatan pembelajaran. Akhirnya Ibu Estelin minta bantuan kepada rekan guru lain, namun sepertinya ini kurang bisa memenuhi kebutuhan anak. Ya, nah kira-kira upaya Ibu Estelin dalam hal ini apa? Biar nanti yang didapatkan anak sama seperti yang didapatkan dari Ibu Estelin ketika Ibu Estelin lagi melaksanakan tugas lain. Biasanya saya akan apa yang ingin saya titipi anak itu saya akan mengatakan kalau bisa contoh ada seorang yang sering saya titipkan adalah jangan tinggalkan mereka atau jangan memberikan tugas lalu meninggalkan mereka, itu tidak efisien dan tidak efektif untuk mereka. Anak kelas 2 ditinggalkan hanya diberikan tugas itu tidak efektif, mereka pasti tidak mengerjakan. Dan ada bilang sudah sering saya titipkan pasti mereka tidak belajar, pasti mereka bermain. Jadi saya sering ke kelas 1 ada bilang kalau siswanya kurang tolong ajak siswa saya ke kelas 1 untuk belajar bersama karena materinya itu masih saling terkait. Saya lebih ingin berkolaborasi dengan guru kelas 1 karena mereka sudah mengetahui karakter anak itu. Dia juga merupakan salah satu teman yang bisa membuat saya mengerti seperti ini ya, seperti ini anak kelas rendah, jangan seperti ini. Dia banyak memberikan masukan pada saya tentang seperti ini udah. Ya, dibandingkan belajarnya, tapi sudah ada upaya dari Bu Estelin dengan pemberian tugas yang berbeda dan berjenjang. Kemudian karena ada tugas tambahan Bu Estelin juga yang sama pentingnya dilimpahkan kepada rekan guru lain. Namun sepertinya motivasi belajar anak itu karena beda guru, beda lagi perhatiannya, beda lagi kondisi anak, keadaan anak. Oke, dan tadi sudah disampaikan bahwa Ibu Estelin mencoba menghubungi guru kelas sebelumnya yang memang pada dasarnya mereka sudah paham betul keadaan anak ya, karena dari kelas 1 itu sudah tahu anaknya seperti apa keadaannya dan relevansi mata pelajarannya juga masih terkait ya. Jadi kira-kira selain rekan guru ini dalam kegiatannya untuk membantu Ibu Estelin meningkatkan kembali belajar anak, jadi selain tetap belajar tapi juga tetap memenuhi kebutuhan anak dalam bermain. Selain yang tadi sudah disampaikan bahwa melibatkan rekan guru kelas 1, kira-kira ada potensi lain atau sumber daya lain yang ada di sekolah yang bisa Ibu Estelin berdayakan? Untuk pembelajaran di lingkungan sekolah mungkin dengan media pembelajaran ya. Tapi kalau di luar sekolah biasanya saya mengirimkan ada anak-anak yang tidak kelar atau tidak selesai tugasnya, biasanya saya akan mengirimkan ke orang tua, tolong anak atas nama ini tugasnya tidak kelar, tolong dibantu agar mereka bisa menyelesaikan tugas dan bisa memenuhi apa yang saya minta. Jadi
melibatkan orang tua. Ini sepertinya bagus sekali terkait untuk perkembangan pembelajaran anak juga. Bagaimana dengan anak? Apa bisa Ibu Estelin membaca? Ada anak yang bisa Ibu Estelin ajak untuk membuat suasana kelas jadi lebih menarik, tapi tetap dengan kondisi mereka belajar. Kalau untuk anak-anak yang itu mungkin anak-anak yang cerdas itu sering saya menempatkan dia kan mereka di kelompok. Saya akan menempatkan dia di setiap kelompok yang susah agak lama ya bisa dikatakan. Jadi dia bisa dikatakan dia yang akan menjadi supaya teman-temannya dia punya sekolah jadi seperti ini. Tapi biasanya itu tadi kalau kita lepaskan ke mereka kan bermain. Jadi kita tetap dalam hal ini hanya tetap dalam seperti ini tugasnya dulu, ini tugasnya dulu. Tidak bisa sekalian, tetap tidak bisa sekalian kalau apalagi meminta mereka tetap kalau tidak mereka bermain. Jadi anak tetap bisa diupayakan untuk membantu teman lainnya biar tidak tetap fokus belajar dan bisa bermain, tapi tetap atensi guru atau kontrol guru harus tetap tetap penuh kepada anaknya. Bagus sekali Ibu Estelin ya. Ya, kira-kira tindak lanjut ke depan terkait ini kan tadi strateginya sudah Ibu Estelin sampaikan dari pemberian tugas yang berbeda, kemudian memberdayakan potensi-potensi, ada orang tua, kemudian media pembelajaran yang interaktif, bahkan anak yang mampu juga ikut diberdayakan nanti. Nah, tindak lanjut ke depan apa yang akan Ibu Estelin lakukan? Saya sudah keberhasilan ini sudah sering berkomunikasi dengan kepala sekolah ya. Bagaimana caranya tugas tambahan itu bisa maksudnya bergantilah setiap saat lah, setiap tahun. Karena tugas yang saya tahu itu kayak bendahara bos itu mengharuskan saya atensinya dari pagi sampai berhari-hari untuk meninggalkan kelas. Kami juga sering mengatakan bersama bagaimana caranya ya, bisakah dari pihak terkait mengadakan bendahara di dalam sekolah itu agar tugas kita sebagai pendidik itu berjalan dengan maksimal ya. Karena kalau kita memegang kayak bos itu jujur itu akan mengganggu tugas kita sebagai seorang guru. Lanjut tadi disampaikan bahwa masalah terkait pembelajaran anak yang banyak bermain itu salah satunya berharap, jadi sudah ada strategi tadi kan, ada tugas berjenjang, kemudian ada media pembelajaran dan melibatkan orang tua. Namun harapan Ibu Estelin juga adalah nanti mengkomunikasikan kepada Ibu Kepala Sekolah mungkin ada pergantian tugas tambahan ya, karena Ibu Estelin melihat tugas tambahan ini lumayan membuat kinerja Ibu Estelin di kelas tidak optimal. Iya. Nanti itu salah satunya adalah mengkomunikasikan kepada kepala sekolah. Selain itu apa lagi? Jadi mudah-mudahan bisa disetujui oleh kepala sekolah. Kira-kira ada tindak lanjut apa lagi ke depan untuk bisa mencapai tujuan Ibu Estelin biar anak-anak fokus belajarnya dan bermainnya tetap dalam konteks belajar yang bermakna. Untuk lebih lanjut mungkin saya lebih ke pendekatan anak itu ya, pendekatan lagi terhadap anak karena mengetahui apa yang diinginkan mereka saat pembelajaran seperti itu. Dan yang kedua mungkin saya tidak mungkin bisa menghilangkan kata bermain itu dari anak-anak. Jadi saya hanya melakukan permainan sambil belajar sambil bermain seperti itu. Tetap kita tidak bisa lari dari kata bermain karena memang masih umur seperti itu. Jadi kita ikuti keinginan anak belajar seperti itu. Jadi dalam rancangannya tetap dalam pembelajaran ada bermain. Jadi rancangan ini
apakah ini hanya ada dalam idenya Ibu Estelin atau mungkin ada cara lain biar lebih terprogram bagus? Biasanya untuk seperti itu yang saat kita lakukan di kelas walau dalam konteks RPP itu berjalan, tapi kita tetap akan menuangkan ada kita contoh model talking stick itu kita tuangkan di RPP. Jadi dituangkan dalam desain pembelajaran. Iya. Jadi itu rancangannya bukan hanya sekedarnya, tapi tetap dalam rencana pembelajaran itu tetap dituangkan. Oh, kayak itu model talking stick kan memang dituangkan. Nah, mungkin kemarin saya dapatkan untuk model-model itu waktu saya PPG, oh ternyata bisa kita praktekkan di anak-anak ini ya, seperti itu. Nah, permainan itu juga memang bermain. Nah, seperti itu. Talking stick kan memang bermain bernyanyi. Ini bagus sekali ya. Apalagi nanti kalau tadi model pembelajaran juga bisa ditularkan kepada rekan-rekan lain, dia nanti akan hasilnya lebih baik juga kepada anak ketika anak dititipkan kepada mereka ya. Ya, bagus sekali Bu Estelin. Nah, kita sini sudah mau sampai di akhir sesi coaching kita. Kira-kira apa kesimpulan yang dapat Bu Estelin dari kegiatan coaching kali ini? Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu dimana dengan adanya pertemuan saya dengan Ibu Indra, saya bisa memikirkan berbagai ide serta saya bisa memotivasi ide itu dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Indra berikan. Jadi saya bisa memberikan seperti ini yang saya akan seperti ini. Jadi saya sangat bersyukur karena adanya pertemuan ini. Ya, alhamdulillah, jadi ada ide-ide baru yang sebenarnya itu sudah dimiliki, ya, sudah dimiliki oleh Bu Estelin sendiri ya. Jadi harapan ke depan, insya Allah nanti Bu Estelin akan menerapkan strategi ini dan kemudian akan mengkomunikasikan kepada kepala sekolah. Semoga bisa berhasil baik dan insya Allah kita akan ketemu lagi ya dengan harapan ada progres ya dari apa yang akan dilakukan oleh Ibu Estelin. Terima kasih atas waktunya Ibu Estelin. Ya. Terima kasih Ibu Indra sudah melakukan proses coaching pada hari ini. Sebelum kita tutup untuk kegiatan kita, ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi kembali mengenai pengembangan yang sebelumnya pada pra observasi yang sudah Ibu Indra ungkapkan, di mana Ibu Indra ingin saya mengobservasi pada bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira Ibu Indra melihat apakah itu sudah tercapai? Ya, alhamdulillah dari pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu Estelin itu Ibu Estelin menemukan beberapa strategi dalam pembelajaran ya terkait dengan kegiatan anak bisa memenuhi kebutuhan anak dalam hal ini bermain, tapi tetap ada pembelajaran dan bermakna di dalamnya. Kemudian juga ada game, explain game. Jadi ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Bu Estelin, itu ada ide kreatif yang muncul. Bahkan ada beberapa hal yang inti masalahnya terkait dengan masalah pembelajaran anak ya. Jadi ada yang lebih dominan mainnya, kemudian ada juga yang belajarnya jadi sedikit terganggu, tapi ada beberapa juga yang itu terungkap. Jadi insya Allah ke depan itu yang akan kita diskusikan kembali Bu Estelin. Jadi karena ada beberapa juga masalah terkait tugas yang menjadi salah satu penghalang Bu Estelin dalam menjalankan tugasnya. Jadi dari hasil coaching tadi, saya sudah melihat bahwa Ibu Indra itu sudah melakukan proses coaching dengan baik. Ya, jadi penilaiannya itu bebas dari asumsi, kemudian fokus pada area yang ingin dikembangkan. Juga Ibu Indra sudah membimbing dan menggali lebih dalam lagi identifikasi masalah yang dihadapi oleh coach dan sudah menemukan ide ataupun cara nanti yang akan ditempuh oleh coach. Baiklah, pada akhir proses coaching ini, pertanyaan yang ingin saya tanyakan lagi adalah
proses coaching mengenai kompetensi yang ingin dicapai nanti sebagai seorang coach. Ya, saya rasa dari ketiga kompetensi itu saya ingin lebih optimal lagi, baik dari kehadiran, kemudian mendengar aktif dari permasalahan coaching, dan juga memaksimalkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar bisa menggali kembali potensi dari si coaching. Jadi ketiga kompetensi itu yang ingin akan saya kembangkan lebih lagi soal pada pertemuan-pertemuan berikutnya untuk kegiatan coaching. Ya, oke. Jadi terima kasih untuk proses coaching yang sangat baik hari ini yang sudah dilakukan Ibu Indra bersama Coach Ibu Estelin. Baiklah, kita akhiri proses coaching hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.